Baik, hari ini kita masih dalam mata kuliah evaluasi pengajaran Penjas dan kita masih tetap membahas tentang kriteria alat ukur ya. Eh, Kalau pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang kriteria alat ukur yang baik ya, saya perlu mengulang lagi bahwa dalam hal proses pembelajaran Penjas, seorang guru itu ya tentu akan sangat atau selalu berhadapan dengan yang namanya evaluasi, dan dia harus melakukan penilaian terhadap proses pembelajarannya dia. Ya. Terkait dengan itu, seorang guru selalu ya harus dapat atau bisa memilih ya alat ukur yang baik sehingga bisa menghasilkan keputusan-keputusan penilaian yang terbaik, keputusan-keputusan pembelajaran yang terbaik, dan keputusan-keputusan pendidikan yang tepat dan bijaksana. Ya. Jadi saya perlu mengulang lagi bahwa sebagai seorang guru yang baik atau sebagai seorang guru yang dalam hal melakukan penilaian yang baik, maka dia senantiasa melakukan penilaian, dan untuk melakukan penilaian tersebut dia harus memiliki alat ukur yang baik. Dan alat ukur yang baik itu tentu saja harus memiliki beberapa standar kriteria seperti yang kemarin sudah saya sebutkan, yaitu ada apakah alat ukur yang digunakan itu memiliki validitas yang baik atau tidak, ya. Apakah alat ukur itu memiliki reliabilitas yang baik atau tidak? Alat ukur itu apakah cukup objektif ya, cukup objektif untuk bisa digunakan untuk menilai, ataukah dia cukup ekonomis, dia memiliki petunjuk dan norma, dan apakah dia cukup praktis untuk dilakukan. Ya, dan tatap muka yang lalu kita sudah membahas tentang validitas, reliabilitas, objektivitas. Ya, kali ini kita akan membahas tentang ekonomis ya. Kemudian ada petunjuk atau memiliki petunjuk petunjuk dan norma. Kemudian juga dari sisi kepraktisan ya. Yang pertama akan kita kaji yaitu terkait dengan kepraktisan ya. Kepraktisan, kemudian ekonomis, dan juga memiliki standar dan norma. Sebelum melanjutkan penilaian ini, sasaran belajar kita berharap bahwa setelah melakukan proses perkuliahan ini, ya mungkin mahasiswa nanti akan mampu menjelaskan secara baik pengertian ekonomis ya, ditinjau dari sisi tempat, kemudian dari sisi waktu ya, alat juga biaya. Sedangkan yang kedua juga mahasiswa diharapkan untuk mampu menjelaskan kegunaan dari petunjuk dan norma serta kepraktisan sebuah tes. Saya kira itu. Dan terkait atau kembali kepada yang namanya kriteria ekonomis tadi ya, eh, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ekonomis ya? Kalau ekonomis sudah sering kita dengar kan sebenarnya sama dengan hemat ya. Jadi kalau ditinjau dan atau kita artikan dari sisi perhitungannya, maka otomatis yang namanya ekonomis itu kita bisa menghemat ya, menghemat eh, dari sisi biaya misalnya. Ya. Jadi tes yang kita gunakan itu ya kita berharap
tidak menggunakan biaya yang besar atau biaya yang banyak untuk melakukan sebuah tes. Karena kita tahu di sekolah nanti tentu meskipun guru olahraga itu diperhadapkan pada fasilitas-fasilitas sarana prasarana olahraga yang cukup banyak, tetapi dalam hal membuat sebuah tes, tentu kita akan sangat berharap bahwa tes yang kita lakukan itu tidak ada pemborosan di dalamnya. Artinya bahwa hemat, ya, hemat dari sisi biaya. Dan kita mau membuat satu alat ukur, tapi kemudian kita harus beli ini, harus beli itu, beli sana, dan duitnya harus kita cari lagi. Sehingga tidak diharapkan seperti itu. Mudah-mudahan tes itu bisa sederhana dan hemat biaya. Dari jumlah pengetes juga, ya. Jadi kita ekonomis, ya, dari sisi jumlah pengetes. Jangan sampai tes yang kita buat, ya, bermakna tetapi kemudian melibatkan banyak orang, ya. Terlalu banyak orang melakukan tes itu. Sehingga kita cukup kerepotan, ya. Kita harus mengatur orang per orang dengan tupoksinya masing-masing, ya. Tugasnya apa, fungsinya apa, dia harus melakukan apa. Nah, ini tentu saja dari sisi tenaga pengetesnya, ya. Belum lagi bagaimana kesepahamannya. Bagaimana, apakah orang-orang yang melakukan tes itu mereka sudah memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang akan mereka lakukan. Jangan sampai si A pemahamannya lain, si B pemahamannya lain, si C pemahaman lain, para tester ini atau kemudian para guru juga memiliki pemahaman yang lain, sehingga tentu nanti tes-tes yang akan dilakukan ini akan semakin rancu dan hasilnya mungkin akan bias, ya. Jadi dari sisi jumlah tenaga pengetesnya kita berharap tidak banyak-banyak, ya, 1 atau 2 orang sudah cukup, ya. Juga dari sisi alat, ya, peralatan, fasilitas, ya. Saya di dalam banyak kesempatan saya tidak terlalu cocok untuk menggunakan sarana prasarana, karena itu tentu saja akan sangat sulit prasarananya, sarananya. Mungkin lebih menghemat saya akan menggunakan kata fasilitas, ya. Jadi alat-alat yang kita maksudkan di sini adalah fasilitas yang kita gunakan terkait dengan hal apa yang akan kita ukur, hal apa yang akan kita nilai, hal apa yang akan kita evaluasi secara menyeluruh. Jadi peralatan-peralatan yang kita gunakan atau fasilitas yang kita gunakan di dalam menilai sesuatu, ya, atau menguji sesuatu atau mengukur sesuatu, ya, itu tidak rumit-rumit. Mungkin alat-alatnya hemat saja, ya, murah meriah, mudah didapatkan, sehingga kita tidak disulitkan, kita tidak mengalami kesulitan dalam hal menyiapkan sebuah perangkat pembelajaran. Itu yang kita harapkan, ya. Dan juga dari sisi waktu, kita hemat dari sisi waktu. Jangan sampai alat tes yang kita gunakan, yang mau kita pakai, itu justru menggunakan waktu yang relatif panjang atau waktu yang sangat panjang, ya. Jadi mungkin waktunya singkat saja, tetapi tujuan kita untuk menilai itu bisa mencapai sasaran, ya. Jadi semuanya itu diperlukan dalam rangka pelaksanaan, ya, tes, ya. Kita harapkan relatif mudah dan sedikit biaya, tidak mahal, hemat energi, hemat juga tenaga yang kita gunakan, hemat fasilitas, hemat biaya, tetapi semua itu dapat terselesaikan dengan baik dan hasil yang kita peroleh dari persiapan tes atau tes yang kita lakukan itu
hasilnya memadai, hasilnya baik ya. Itu yang mungkin perlu kita lihat dan perhatikan betul. Ya. Kemudian dari sisi petunjuk dan norma ya, eh, pelaksanaan tes itu ya kita berharap untuk eh, bentuk pelaksanaan tes itu kita bakukan. Bakukan. Mengapa? Mengapa harus kita bakukan? Supaya ada kesamaan pendapat, ya, ada kesamaan persepsi, ya, ada kesamaan pemahaman, baik antara testi dan tester, ya, kepada siswa maupun kepada guru atau orang-orang yang melakukan tes itu, ya, sehingga mereka memiliki pemahaman yang pasti, ya, pemahaman yang akurat terhadap apa yang harus mereka lakukan. Dapat kita bayangkan ketika kita melakukan tes, ya, ternyata siswa-siswa atau testi kita itu tidak paham, ya, tidak paham apa yang harus mereka lakukan. Atau katakanlah kita mau mengetes push up saja, ya. Kita melakukan tes push up, tapi kita tidak memberikan arahan yang baik kepada siswa-siswa kita, sehingga waktu melakukan push up itu jadinya bervariasi, jadinya bermacam-macam. Ada yang push up dengan tangan lurus, ya, lurus dan bagus, tetapi ada yang push up cuma setengah saja karena dia mau kepingin cepat dan banyak, sehingga hasil otomatis nanti akan berantakan. Atau juga misalnya kita mau mengetes mereka dalam hal sit up, ya. Mungkin waktu kita mengetes itu ada sebagian testi atau siswa kita tangan di belakang kepala begini, tapi ada sebagian siswa kita tangan di depan begini, jadi mereka bangun ya seperti ini. Atau ada sebagian siswa tangannya di dada, ya. Itu baru dari sisi tangan saja. Belum lagi dari sisi waktu mereka bangun, ya. Ada yang turun sampai ke lantai dengan membantingkan atau menghentakkan badan menyentuh lantai dengan keras, ya. Baru kemudian bangun, artinya dia terselamatkan dengan adanya pantulan untuk dia bisa bergerak untuk bangun. Tapi ada juga yang turun perlahan-lahan kemudian dia naik. Tapi ada yang naik sampai full seperti ini, ada yang naik cuma sampai diagonal saja, setengah saja. Artinya ada yang dari sudut kemiringan, ada yang sampai 90%, ada yang sampai 45% saja. Nah, itu misalnya dari sisi sudut, kemiringan, hentakan, ya, dari posisi tangan. Belum lagi dari posisi kaki. Mungkin ada sit up orang dengan kaki yang lurus. Sebagian siswa lagi dengan kaki ditekuk. Kaki ditekuk itu kan terkait lagi dengan sudut. Maka ada sudut yang mungkin 120 derajat, ya. Ada yang mungkin 90 derajat, ya. Ada yang 100 derajat. Sudutnya berbeda-beda. Maka dari sisi itu kita harus mengupayakan satu proses pengukuran yang sama untuk semuanya. Oh, dari sisi sudut kaki mungkin kita harus menjepit, ya, menjepit misalnya ada ballpoint seperti ini, kita taruh di antara lutut, baru kita mulai menggerakkan, meluruskan lutut secara perlahan-lahan sampai ballpoint kita jatuh, maka kita garis itu sebagai tandanya bahwa kita ini tempatnya tidak boleh melewati ini, antara garis ini dan garis ini, ya, berapa senti garisnya. Nah, misalnya itu, ya. Jadi pemahaman baik dari siswa maupun dari guru selaku pengetes atau orang yang siswa sebagai orang yang dites, ini keduanya harus memiliki pemahaman yang sama. Oh iya, kita menggunakan waktu setup, kita menggunakan semua tangan di belakang.
di belakang kepala. Ya, kalau untuk berlatih mungkin tidak bagus, ya. Tetapi untuk pengukuran mungkin saja akan bagus, karena kita berharap ada bagaimana proses pengukuran itu harus sama untuk semua. Kalau tangan di dada ya tangan di dada semua. Kalau tangan di depan seperti ini ya tangan di depan semua. Jadi kita harus memutuskan yang mana harus kita gunakan, ya. Begitupun dengan contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi, dari sisi kemiringan, dari sisi sudut dan segala macam, harus kita pastikan bahwa kemiringan mana yang kita gunakan, ya. Lutut kita harus dalam posisi berapa derajat misalnya. Itu hanya salah satu contoh kecil terkait dengan sit up. Masih banyak lagi bentuk-bentuk yang lain, karena kita orang olahraga itu kan sangat terkait dengan alat-alat ukur yang sudah baku. Dan ketika kita mau melakukan alat ukur atau alat tes yang baru, maka otomatis kita akan berhadapan dengan sikon-sikon seperti ini, ya. Jadi agar ada kesamaan pendapat, kesamaan pemahaman, ya, terkait dengan apa yang mau kita teskan, antara baik guru dengan murid ataukah antara testi dengan tester, ya, itu. Kemudian petunjuk yang dibakukan itu tentu saja untuk menghindari kesalahan-kesalahan, ya, baik itu terkait dengan penafsiran, ya, pelaksanaan pengukuran, pelaksanaan administrasi yang lainnya. Itu kita berharap untuk ketika itu kita sudah komit, maka kita perlu untuk membakukan itu sehingga semua orang, siapa saja, di mana saja letaknya, posisinya, keberadaannya di sini, di Papua, ya, di Ambon, di Papua, di Jakarta, di Medan, dan dimanapun, ya, mungkin kita akan menggunakan cara-cara yang sama itu, ya. Sedangkan terkait norma, ya, norma ini merupakan syarat yang penting bagi suatu tes, ya. Kita katakanlah kalau satu alat ukur itu tidak memiliki norma, maka ini nanti akan rancu juga dalam menafsirkan hasil tesnya. Yang mana yang kita klasifikasikan baik, yang mana yang kita klasifikasikan istimewa atau sangat baik, gitu. Yang mana kita klasifikasikan, oh ini sedang-sedang saja, atau yang mana kita klasifikasikan sebagai, oh hasilnya ini buruk sekali, buruk, ya, tidak bagus. Nah, ini tentu saja agar tidak terjadi salah-salah tafsir seperti itu, maka kita membutuhkan norma, ya. Jadi norma ini merupakan syarat penting bagi suatu tes, ya. Katakanlah saja antara jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan itu kan sudah berbeda. Kita tidak mungkin menyamakan norma tes antara laki-laki dan perempuan, ya. Begitupun anak-anak dan orang dewasa. Kita tidak bisa menyamakan, oh ini hasil tes ini untuk anak-anak, tapi kita gunakan untuk orang dewasa. Nah, sehingga dalam beberapa tes yang ada di Penjas itu kita lihat, misalnya ACSPFT, ya. Itu ACSPFT itu untuk mengukur kebugaran jasmani, itu ada untuk anak-anak SD sendiri atau sederajat. Kemudian ada untuk mengukur anak-anak SMP sendiri, ada untuk mengukur anak-anak yang sudah SMA, dan ada yang mengukur untuk mahasiswa dan umum. Nah, itu tentu saja norma-norma itu dilakukan supaya jangan sampai terjadi bias dalam hal pengukuran, dan tafsir kita juga akan berbeda dengan itu semua. Ya. Dari sisi berat ringannya suatu beban misalnya, ya, bagi siswa yang A mungkin akan merasa kesulitan, tapi bagi siswa yang B mungkin tidak. Mengapa? Karena mungkin siswa A-nya kecil, siswa B-nya besar, gitu. Di dalam bela diri itu kan biasanya sering sekali kita temui, sehingga kita lihat ada bela diri terutama di cabang olahraga bela diri itu, ya, dibikinlah kelas-kelas itu. Oh, kelas di bawah 45, ya, 45 kg. Oh, ini kelas di bawah 48 kg. Ini kelas di bawah 51 kg. Ini kelas di bawah 54 kg. Ini kelas di bawah 57 kg. Ini kelas
60 kilogram. Ya, ini 63, 65, 67 dan seterusnya. Nah, itu dalam rangka agar hasil-hasil tes kita itu ditinjau dari sisi berat ringannya baik orang maupun beban atau momentum, ya. Ini tidak sampai mengganggu atau menghambat sehingga hasil penilaian kita akan baik, ya. Eh, eh, Suatu tes yang tidak disertai dengan norma ini tentu saja juga tidak akan baik, ya. Tidak akan menarik, bahkan juga akan menyulitkan guru, menyulitkan pengetes, ya, atau mungkin menyulitkan siapa saja yang terlibat di dalam pemberian baik skor, ya, untuk pemberian arti atau makna dari apa yang mereka lakukan itu, sehingga pada hasilnya tentu kita akan mengalami kesulitan, ya. Yang berikut terkait dengan kepraktisan, ya. Artinya bahwa tes yang kita gunakan itu di samping yang sudah kita mencari validitas, reliabilitas, objektivitas, ya, memiliki petunjuk dan norma, ya, objektif itu, tetapi juga harus praktis, ya. Mengapa? Artinya tujuannya itu supaya alat ukur yang kita gunakan itu, ya, mudah untuk dilaksanakan oleh guru, oleh pengetes atau siapa saja, ya. Juga mudah untuk menskorkan, ya. Mudah untuk kita olah datanya, ya. Mudah juga untuk kita administrasikan, ya. Kita hemat, ya, hemat dari sisi waktu, hemat dari sisi biaya, dan ada juga kita berharap dari sisi kepraktisan itu akan membuat kita untuk mudah menginterpretasikan hasil-hasil ujian kita atau hasil-hasil tes kita, ya. Suatu alat ukur itu dikatakan praktis atau dikatakan memiliki kepraktisan bila alat ukur yang kita rancang, ya, itu mempertimbangkan faktor misalnya seperti efisiensi, ya, efisiensi pelaksanaannya. Tadi sudah saya katakan ada efisiensi waktu, ya, efisiensi peralatan, ya, efisiensi biaya dan seterusnya itu. Nah, itu kemudian juga yang terkait dengan penskoran, ya, pengadministrasian. Kita melakukan scoring itu dengan baik, ya, kita mengidentifikasi secara baik, dan kemudian juga dari sisi pengadministrasian kita bisa mendata secara baik, mendokumentasikan secara baik, mengarsipkan itu secara baik, ya, dan kita bisa mencatat, menulis itu secara baik. Jadi semua hasil-hasil tes itu harus bisa teridentifikasi secara baik dan kita administrasikan secara baik. Dan yang mungkin terakhir adalah tidak menyulitkan, ya, tidak menyulitkan bagi baik siswa, baik guru, ya, sebagai tester atau siswa sebagai testi, ya. Jadi sebuah alat ukur itu diharapkan memiliki kepraktisan, ya, atau praktis, ya. Itu harus kita rancang sedemikian rupa untuk memperhatikan atau mengefisiensikan alat ukur yang kita lakukan, ya. Ya. Saya kira itu untuk tatap muka kita kali ini. Dan sebagai tugas Anda yang perlu Anda kerjakan juga, yang pertama ini silakan berdiskusi dengan teman-teman Anda, ya, mengapa, ya, tes harus memiliki syarat ekonomis, ya. Silakan berdiskusi dan
Semoga bisa mendapatkan jawaban yang baik. Yang kedua, juga silakan berdiskusi dengan teman-teman Anda ya tentang kegunaan dari kepraktisan tes itu ya. Jangan menurut pendapat yang sudah saya jelaskan, tapi menurut pendapat Anda sendiri. Ya, silakan diskusikan secara bersama, tetapi kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Sekali lagi saya ulang, ya, silakan berdiskusi tentang kegunaan ya, dari yang namanya kepraktisan itu sesuai dengan pendapat atau pemahaman Anda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa ya.